Bab 1379. Membantai 4 penjuru. Weng. Dengungan pedang yang tajam dan menusuk tiba-tiba bergema di benua Tianhe ini, dan dengan suara dengungan pedang itu, energi pedang seputih salju keluar dari sarung pedang kuno warrior Yang, dan kemudian bergerak ke arah planet Tianhe seperti halilintar. Di mana energi pedang lewat, ruang itu langsung terbelah. Pada saat yang sama, ruang dalam radius ratusan meter yang dilewati energi pedang itu runtuh sejengkal, dan celah ruang hampa besar langsung mengikuti di depannya energi pedang warrior yang menyebar menuju kota Tianhe. Pada saat suara pedang terdengar, semua orang di kota Tianhe ngeri, dan ketika orang-orang di atas tembok kota melihat energi pedang warrior Yang, mereka langsung ketakutan. Dalam tatapan warrior Yang, energi pedang langsung masuk ke kota Tianhe, lalu kota Tianhe langsung terbelah dua oleh energi pedang ini. Bang! Di kejauhan, ada suara keras dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, dan banyak orang bahkan tidak bereaksi. Energi pedang ini muncul terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat. Bahkan formasi pertahanan kota Tianhe tidak sempat terbuka, energi pedang ini langsung membelah kota Tianhe menjadi dua. Melihat kota Tianhe yang terbagi menjadi dua di kejauhan, warrior yang tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Ada alasan mengapa dia harus begitu sombong. Putri Kaisar pasti berada di bawah banyak tekanan sekarang, dia ingin memberitahu dunia dengan tindakannya, dan dia juga memberitahu Putri Kaisar bahwa dia tidak berjuang sendirian. Oleh karena itu, sombong, dia harus high profile. Semakin tinggi profil, semakin sedikit tekanan pada Putri Kaisar, karena baik itu orang planet Tianhe atau orang planet Tianmo pasti akan mengalokasikan sebagian dari energi mereka untuk menghadapinya. Siapa ini? Pada saat ini, planet Tianhe tiba-tiba terdengar raungan, dan kemudian, lebih dari selusin aura kuat melonjak dari kota Tianhe, dan kemudian bergegas menuju posisi warrior Yang. Mereka semua adalah setengah dewa lanjutan. Di tempat, mata warrior yang sedikit menyipit, pedangnya terhunus, dan energi hitam di tubuhnya mengalir deras. Segera, 13 pria tua muncul di depan warrior Yang. Pria tua berambut putih yang memimpin tercengang ketika melihat penampilan warrior Yang. Dia tidak menyangka orang yang menyerang kota Tianhe begitu mudah. Tapi segera, ekspresinya berubah mengerikan. Siapa kamu? Mengapa kamu menyergap aliansi Guardian, aku? Weng. Suara pedang tiba-tiba menginterupsi perkataan lelaki tua itu, dan kemudian, sebuah energi pedang keluar dari sarung pedang kuno warrior Yang, dan kemudian menebas ke arah lelaki tua itu dengan aura penghancur. Melihat energi pedang ini, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, dia ingin melawan dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Karena dia terlalu dekat dengan warrior Yang, dan warrior yang menghunus pedangnya dan menebas orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia tidak memiliki pertahanan sama sekali dan hanya bisa menyaksikan energi pedang menebas dirinya sendiri. JSS. Energi pedang itu melintas, tubuh lelaki tua berambut putih itu berubah menjadi kehampaan, dan akibat dahsyat dari energi pedang itu langsung mengguncang lelaki tua di samping lelaki tua itu ribuan kaki jauhnya. Semua orang tua itu ngeri. Namun, warrior yang tidak bicara omong kosong, menghunus pedangnya lagi dan menebas. Pedang keluar, energi pedang melintas, dan dalam sekejap, lelaki tua lain di arena berubah menjadi ketiadaan. Namun, warrior yang tidak menghentikan serangannya, pedang itu disarungkan lagi, dan kemudian ditarik lagi tiba-tiba, pedang itu keluar, dan seorang lelaki tua lain menghilang langsung di kejauhan. Dalam sekejap,
3,5 dewa langsung dipenggal oleh warrior yang di arena, dan 10 lelaki tua yang tersisa langsung tercengang. Kali ini pedang warrior yang dimasukkan lagi ke dalam sarung pedang kuno. Melihat pemandangan ini, ke-10 lelaki tua itu ketakutan. Pada saat ini, 9 lelaki tua yang tersisa tidak ragu-ragu sama sekali, berbalik dan menghilang di tempat. Tidak ada perang. Mengapa? Karena saat ini mereka sudah ketakutan. Setengah dewa lanjutan terbunuh. Namun, sebelum mereka bisa bereaksi, warrior yang langsung membunuh 4,5 dewa lanjutan. Tak terkalahkan. Ini adalah pemikiran di benak 9,5 dewa saat ini. Bahkan, saat ini, 9 orang itu benar-benar ketakutan, dan itu bukan salah mereka. Sebagai setengah dewa, pasti ada keteguhan hati atau keberanian. Masalahnya adalah warrior yang terlalu menakutkan. Begitu dia datang, dia membunuh 3,5 dewa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia membunuh 3,5 dewa lanjutan secara instan, bukan satu persatu, tetapi membunuh 3,5 dewa lanjutan secara langsung dengan 3 pedang. Ke-3,5 dewa lanjutan itu mungkin tidak mengerti bagaimana mereka bisa mati. Padahal, di dalam hati mereka, warrior yang pastilah seorang pendekar dewa lanjutan. Hanya pendekar dewa lanjutan dengan fondasi mantap yang bisa membunuh master setengah dewa lanjutan seperti ayam. Melihat 10 orang berbalik dan melarikan diri, warrior yang mencibir di sudut mulutnya, bukannya mengejar, dia berbalik dan menghilang. 4 pedang. Dia baru saja menghunus 4 pedang, dan energi hitam di tubuhnya dan energi hitam di batu penambal langit telah habis. Jika 10 orang yang tersisa putus asa untuk membunuhnya, dia harus menggunakan teknik perlindungan bintang. Apalagi jika teknik perlindungan bintang digunakan, situasinya akan menjadi sangat buruk, karena kekuatan bintang hanya dapat mendukungnya dalam menggunakan 3 pedang, dan lawannya ada 10 orang. Sangat disayangkan bahwa lawan tidak berani bertarung. Faktanya, warrior yang langsung membunuh 3 orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebelumnya, dan inilah tujuannya. Begitu dia muncul, dia membunuh 3 orang berturut-turut, hanya untuk memberi orang-orang ini ilusi bahwa dia tak terkalahkan dan dia berhasil. Dia membunuh 3 orang berturut-turut, dan secara langsung menyebabkan pertahanan psikologis orang-orang ini benar-benar runtuh, bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Dengan cara ini, dia memiliki kesempatan untuk bernapas. Setelah meninggalkan tempat itu, warrior yang tidak kabur, melainkan masuk ke kota Tianhe dengan menggunakan domain pedang untuk menyembunyikan aura. Tentu saja, dia sudah mengganti pakaiannya saat ini. Kemeja hijau asli diganti dengan jubah putih, dan pedang di tangannya digantikan oleh kipas lipat, yang tampak seperti anak orang kaya. Pada saat ini, kota Tianhe meratap, dan banyak orang berteriak dan melarikan diri dengan panik. Karena saat ini semua orang mengira ada pendekar dewa lanjutan yang menyerang kota Tianhe. Warrior yang mengabaikan orang-orang ini dan memasuki paviliun bobrok. Warrior yang melihat sekeliling, lalu langsung masuk ke pagoda Hongmeng. Setelah memasuki menara, warrior yang langsung menuju ke lantai 3. Lalu dia mengeluarkan batu kristal suci dan mulai menyerap. Efek dari lantai ketiga ini benar-benar luar biasa. Misalnya jika dia ingin memulihkan tubuhnya dan mengisi energi hitam di tubuhnya dan energi hitam di batu penambal langit, dibutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari. Dibutuhkan juga 2 atau 3 hari untuk berada di lantai 3. Tetapi ketahuilah bahwa 2 atau 3 hari di lantai 3 sama dengan 1 atau 2 jam di luar. Lantai ketiga ini
Apakah digunakan untuk kultivasi atau untuk tujuan lain, itu sangat menakutkan. Sebenarnya, warrior yang menantikan lantai 4, pagoda Hongmeng ini, setiap lantai telah memberinya kejutan besar, apa yang akan muncul di lantai 4. Selain itu, dia tidak lupa apa yang dikatakan 6 api ilahi, dia bisa pergi untuk menemukannya setelah membuka lantai 4. Pihak lain pasti tidak ingin dia mengobrol dengan pihak lain. Mungkin setelah dia membuka lantai 4, pihak lain langsung menyerah padanya dan menjadi pelindung tubuhnya. Jika 6 api ilahi mau menyerah padanya. Seru memikirkannya. Menarik kembali pikirannya, warrior yang mulai menyerap batu kristal suci dengan cepat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan 2 hari kemudian, warrior yang membuka matanya. Pada saat ini, kondisi dan energi hitamnya telah kembali ke puncaknya. Warrior yang menatap Clara Xiao yang ada di samping, dan saat ini, Clara Xiao juga sedang menatapnya. Warrior yang tersenyum kecil, berjalan ke depan Clara Xiao, memeluk pinggang Clara Xiao, mencium bibir merah Clara Xiao ringan, dan berkata, "Jangan khawatir, jika aku ingin melarikan diri, pendekar dewa lanjutan tidak dapat menahanku." "Hati-hati," bisik Clara Xiao. Warrior yang mengangguk, lalu pikirannya bergerak, dan menghilang tetap di tempatnya. Setelah warrior yang pergi, Clara Xiao terdiam cukup lama, lalu berbisik, "Aku akan berlatih keras." Kota Tianhe. Saat ini, kota Tianhe masih kacau balau. Sebenarnya kekacauan itu bukan karena warrior yang, karena saat ini banyak orang di kota yang memanfaatkan situasi. Ketika kota Tianhe terbelah 2 oleh pedang warrior yang, kota Tianhe mulai kehilangan ketertiban dan semua orang kewalahan. Pada saat ini, beberapa orang mulai berpikir tentang perampokan, yaitu memanfaatkan bencana. Oleh karena itu, ada adegan pembunuhan dan perampasan harta karun di mana-mana di kota. Warrior yang melihat sekeliling, dan tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya untuk meraih ke depan, dan kemudian, seorang pria langsung ditangkap di tangannya. Pria itu terkejut dan hendak berbicara ketika warrior yang bertanya, "Di mana semua master aliansi?" Di kediaman penguasa kota." Pria itu jelas ketakutan oleh warrior yang, dan kata-katanya gemetar. "Arahnya kemana?" tanya warrior yang lagi. Pria itu menunjuk ke samping dengan tangan gemetar. Warrior yang mengangguk, lalu melepaskan tangannya, menggerakkan tubuhnya, dan menghilang di tempat. Di tempat, pria itu berkeringat dingin. Seolah memikirkan sesuatu, pupil pria itu tiba-tiba menyusut, kota ini, jangan-jangan dibelah orang ini." Warrior yang tidak membuang waktu dan datang ke kediaman penguasa kota dengan kecepatan tinggi, tentu saja, dia tidak datang dengan niat baik. Ketika harus high profile, maka harus high profile, tetapi ketika harus low profile, juga harus low profile, dan low profile bisa lebih baik. Di kaki tembok, warrior yang melihat ke aula besar di kejauhan. Aula itu besar, panjang dan lebarnya ribuan kaki, dan dibangun dengan mewah. Di antaranya, ada banyak aura yang sangat tidak jelas dan kuat. Sesaat hening, pergelangan tangan warrior yang bergerak, sarung pedang kuno muncul di tangannya. Di dalam sarung pedang kuno ada pedang, itu adalah leluhur pedang. Melihat aula besar di kejauhan, sudut mulut warrior yang berkedut, tanpa ragu-ragu, dia menarik pedang di tangan kanannya. Weng! Dengungan pedang tiba-tiba bergema di seluruh kota Tianhe. Mendengar dengungan pedang ini, wajah semua orang di kota Tianhe langsung pucat. Datang lagi. Bang! Di mata warrior yang, aula besar di kejauhan hancur, dan tiba-tiba, teriakan yang tak terhitung terdengar.
Di tempat, warrior yang memasukkan pedang ke dalam sarung pedang kuno, lalu bergerak dan menghilang di tempat. Setelah hampir 5 detik, suara pedang lain bergema di kota Tianhe. Kemudian, sebuah energi pedang datang dari ujung langit dan akhirnya jatuh ke arah kota Tianhe seperti sambaran petir. Bersambung.